Shalom jemaat yang terkasih, kita bersyukur kembali dalam persekutuan Selasa kita, baik Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun nanti yang mendengarkan dari YouTube. Kita akan awali persekutuan ini dengan doa yang akan dibawa oleh Ibu terkasih Bu Natalius. Boleh di-unmute dulu Ibu. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk mengawali persekutuan doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Puji syukur dan terima kasih atas kasih penyertaan-Mu kepada kami, anak-anak-Mu, GKJ Yeremia sebagian kecil, akan mulai persekutuan doa. Kiranya Tuhan berikan kesempatan kami untuk bisa belajar lebih baik Bapa, sehingga kami bisa melakukan kehidupan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Persekutuan doa ini yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Benita Kaban. Kiranya juga Tuhan berkati sehingga apa yang diberikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sampai saat ini belum berbarengan untuk mengikuti persekutuan ini. Kiranya Tuhan panggil dengan cara Tuhan. Kami percaya jika Tuhan yang akan memanggil, semuanya akan mengikut dengan sukacita Bapa. Dan kami serahkan semua persekutuan ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus semata. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Matur nuwun Ibu terkasih Bu Natalius. Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu yang kemarin minggu kita nyanyikan, tapi ini kita nyanyikan lagi agar kita semakin diteguhkan sebagai orang-orang percaya bahwa kita punya tanggung jawab untuk membawa berita sukacita, berita kabar baik. Kita pujikan, kita harus membawa berita. Berita pada dunia dalam gelap, tentang kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segala lepas, remuk dan segala lepas. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita akan lanjutkan lagunya nanti setelah renungan kembali. Nah, pembacaan firman kita akan dibaca oleh Ibu terkasih Bu Andante dari Kisah Para Rasul 15 ayat 35. Kesaksian antara Paulus dan Barnabas. Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Paulus dan Barnabas tinggal di beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota
di mana kita telah memberitakan firman Tuhan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Iya, terima kasih Bu Andante untuk pembacaan firman-Nya. Jadi jemaat yang terkasih, kalau tadi kita diawali dengan pujian yang kita harus membawa berita. Nah, ternyata dengan konteks kita melakukan panggilan Tuhan untuk membawa berita, membawa kabar baik, sesuatu yang baik begitu ya. Tidak kita pungkiri terjadi hal-hal yang justru perbedaan pendapat, konflik begitu ya. Itu realita yang harus kita akui bahwa ternyata ketika melakukan pekerjaan baik, melakukan yang sesuatu yang baik pun kita tidak bisa menghindari adanya perbedaan pendapat, adanya konflik yang membuat kita punya pemahaman yang aku benar, orang lain itu pun benar begitu ya. Nah, Paulus sendiri sang pemberita Injil yang hebat dalam teks kita ini menunjukkan ia bertengkar hebat, berselisih tajam gitu ya dengan Barnabas yang kalau kita lihat tadi teks tadi mereka berbeda pendapat terhadap konteks mengajak seseorang. Betul ya, Ibu Bapak ya. Jadi kalau Barnabas dia ingin mengajak seseorang, Yohanes yang disebut Markus, sedangkan Paulus dia dengan ketegasannya tidak bisa karena bagi kacamata Paulus Barnabas ini pernah meninggalkan mereka dan tidak mau turut bekerja sama-sama dalam pelayanan mereka begitu ya. Sedangkan Barnabas yang dia dengan kasih karunia Tuhan merasa orang yang pun pernah gagal itu perlu dilibatkan gitu ya, perlu untuk terus diajak dalam melayani. Nah, menarik ini Ibu dan Mbak terkasih bahwa dalam konteks ini kalau kita mau lihat di satu sisi bagi kehidupan bergereja kadang-kadang dua sisi ini sering terjadi. Ada sisi-sisi di mana orang percaya merasa harus tegas, saklek begitu ya. Pokoknya A gitu ya. Sehingga tidak ada lagi kemurahan, bukan kelonggaran ya, tapi kemurahan, kelegaan hati untuk memberikan kesempatan untuk melihat orang lain yang pernah gagal atau pernah jatuh melakukan hal yang baik kembali gitu ya. Ini sisi yang satu. Tapi sisi yang lain ada orang-orang ataupun konteks gereja ataupun konteks pemahaman gitu ya yang orang yang pernah gagal jatuh itu ataupun mungkin melakukan kesalahan dia boleh untuk punya kesempatan melayani bersama-sama, untuk menerima anugerah Tuhan, untuk menerima rahmat Tuhan, melakukan pekerjaan, pelayanan Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih dalam teks ini kita melihat dua perbedaan ini sering sekali memang mewarnai kehidupan bergereja dalam melakukan pelayanan, pemberitaan firman gitu ya. Nah, menariknya memang dalam teks ini menurut saya, nah ini ada Nadi yang nimbrung, uti aku, maaf. Menariknya memang dalam teks ini Paulus dan Barnabas yang menurut saya dengan perbedaan pendapatnya bukan justru mundur. Ini yang menarik menurut saya. Kenapa saya bilang bukan justru mundur? Karena meskipun mereka akhirnya berselisih, mereka akhirnya yang satu ke kota A, yang satu ke kota B dan tetap melakukan pemberitaan Injil, meneguhkan jemaat-jemaat. Nah, ini yang menurut saya poin pertama yang menarik dulu kita pelajari. Bahwa ternyata meskipun mereka berselisih pendapat, berkonflik, tapi pekerjaan Tuhan itu tetap dilakukan. Pekerjaan baik itu dilakukan. Nah, ini jangan sampai kita orang-orang beriman zaman now begitu ya, yang ketika berselisih, berbeda pendapat, justru bukan tetap melakukan pekerjaan baik, tetapi malah mundur gitu ya. Mundur dalam arti
malah ya udah aku nggak usah ke gereja lagi, aku nggak usah melayani lagi. Nah ini justru hal-hal yang memang menjadi pelajaran menarik menurut kita dari Paulus dan Silas. Mereka berbeda pendapat, berkonflik, tapi bukan berarti meninggalkan pelayanan ataupun pekerjaan Tuhan. Ini peneguh buat kita, jemaat yang terkasih, bahwa Paulus dan Silas dia mengakui mereka mengakui mereka berbeda pendapat, berselisih, tetapi pekerjaan Tuhan itu tetap mereka kerjakan dan lakukan. Nah, yang kedua memang jemaat yang terkasih, dalam teks ini ketika Paulus dia sangat tegas dalam menolak mengajak Markus tadi gitu ya, Yohanes yang disebut Markus, ini di pasal setelahnya, Ibu Bapak terkasih, sebenarnya ada momen di mana Paulus pun dia luluh hatinya melihat Yohanes dan Markus, karena melihat, oh iya benar Barnabas, bahwa mengajak Markus itu salah satu cara yang benar untuk melihat dia kembali menunjukkan pelayanan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, percayalah bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang memang karena kasih, karena sesuatu yang baik, jika itu memang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, Tuhan sendiri yang melembutkan hati yang masih keras, Tuhan juga yang membuka pemikiran yang masih saklek begitu ya, Tuhan juga yang menuntun sehingga apa yang kita pilih, apa yang kita tunjukkan dalam proses pelayanan itu segala sesuatunya untuk kebaikan buat semua orang dan masih dalam rule melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi jemaat yang terkasih ini menarik buat kita. Apakah refleksinya gitu ya, apakah ketika kita di dalam keluarga dulu ya, nggak usah dulu dalam konteks gereja atau konteks pekerjaan, dalam keluarga saja. Ketika kita berbeda pendapat dengan keluarga kita, berselisih tajam, apakah kita pada akhirnya memilih meninggalkan keluarga kita? Tentu tidak ya, jemaat yang terkasih. Pasti kita tetap kita melakukan apa yang tetap yang baik untuk keluarga kita. Karena selama itu sesuatu yang baik, antar keluarga pasti akan paham, oh ternyata ini toh maksudnya saudaraku, atau sebaliknya, oh ternyata ini toh maksud dari saudaraku gitu ya. Atau barangkali sambil berjalan saudara kita jadi luluh hatinya dan paham ini yang dimaksud, sesuatu yang baik untuk kebersamaan, untuk keluarga begitu ya. Atau juga dalam konteks kita gereja dan di masyarakat, ketika ada perbedaan pendapat, selisih pendapat begitu ya, konflik, maka kita diteguhkan juga untuk melihat bahwa ya kita akui kita berbeda pendapat, tapi bukan berarti tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi pelayanan, pekerjaan itu menjadi hal yang tetap harus kita kerjakan, walaupun mungkin dengan versi pemahaman kita masing-masing. Karena pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan menuntun mana yang memang yang seharusnya kita lakukan, yang kita kerjakan. Jadi jemaat yang terkasih, poin hari ini mau meneguhkan kita, apapun keadaannya, meskipun kita berbeda pendapat dengan orang lain, kita harus tetap membawa berita kabar baik dimanapun kita berada. Bukan justru sebaliknya tidak melakukan apapun. Karena kalau tidak melakukan apapun itu tampaknya bukan yang diinginkan oleh Paulus dan Barnabas dalam konteks firman kita hari ini. Justru Paulus dan Barnabas menunjukkan kepada kita, sekalipun kita berselisih, kita tetap mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan atau pelayanan yang Tuhan berikan, yaitu mengabarkan kabar baik kepada semua orang, jemaat untuk diteguhkan. Tuhan yang menuntun kita, jemaat terkasih, khususnya Bapak Ibu yang ada di Zoom, supaya kita tetap membawa berita dimanapun kita berada dengan tuntunan cinta kasih Tuhan. Kita kembali, kita harus membawa berita sebagai peneguh kita untuk terus mau membawa berita kabar baik itu, sekalipun berhadapan dengan perbedaan pendapat ataupun konflik. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang
kasih yang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami sadar bahwa ketika kami tahu bagian kami sebagai anak-anak-Mu memberitakan kabar sukacita, kabar baik Injil kepada setiap orang di sekitar kami, keluarga, gereja, masyarakat, kami sadar ada berbagai-bagai perbedaan pendapat, pemahaman yang masih terus kami baharui di dalam terang kasih Kristus, dan kadang-kadang sebagai manusia, dalam kerapuhan kelemahan kami justru memilih mundur, memilih hal-hal yang memilih untuk tidak melakukan apapun. Tetapi hari ini kami diteguhkan melalui firman-Mu bahwa ketika perbedaan pendapat itu pun terjadi, kami tetap melakukan apa yang baik, melakukan pemberitaan Injil, kabar sukacita, meneguhkan yang lain lewat setiap pelayanan yang kami lakukan. Yang barangkali dalam kondisi ini Tuhan, ketika kami melakukan apa yang menjadi bagian kami dan Tuhan sendiri yang menuntun, sehingga hal-hal yang memang perlu diluruskan, pemahaman yang masih dibalutkan dengan hati yang keras, Tuhan sendiri yang lembutkan, Tuhan sendiri yang tuntun, sehingga setiap hati yang masih keras, ia mau terbuka hatinya dengan kasih Tuhan untuk melihat sesama, melihat orang lain, adalah orang-orang yang terus kami bersama-sama punya kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk saling meneguhkan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, biarlah firman ini terus mewarnai kami, untuk meneguhkan kami untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dimanapun kami berada dengan tuntunan yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.